Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya obrolan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Anda masih terkait dengan membangunkan organisasi. Untuk bisa membangunkan organisasi, tentu kita harus memiliki usulan untuk aksi manajemen. Usulan aksi manajemen yang kita tuangkan di dalam strategi dan taktik itu harus sederhana, nomor satu, harus jelas, nomor dua, harus terukur, nomor tiga, harus tertulis, nomor empat, agar mudah dipahami dan mudah dikerjakan oleh anggota tim kita untuk mencapai objektif dengan sukses. Itu konsep di dalam menggerakkan, membangunkan organisasi kita. Teman-teman, untuk bisa membuat usulan yang kita tuangkan di dalam strategi dan taktik, kita harus mengacu dengan yang saya sebut prinsip manajemen. Prinsip manajemen. Saya coba definisikan apa itu prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah suatu aksi manajemen yang dilakukan oleh manajer. Dia membuat dan menentukan suatu pekerjaan yang sulit menjadi sederhana dan mudah. Pertama, mudah dipahami. Kedua, mudah dimengerti. Ketiga, mudah dikerjakan oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Bisa anak buah, bisa atasan atau bos, bisa teman selevel dalam pekerjaan. Nantinya hasilnya menjadi efisien terkait dengan cara melakukan pekerjaan, efektif terkait dengan hasil pekerjaan. Nah, itu adalah prinsip manajemen yang harus kita lakukan setiap kita membuat usulan aksi manajemen untuk mencapai objektif. Prinsip itu bisa dilakukan oleh manajer kalau dia tahu, kalau dia terampil, dan kalau dia punya kemampuan, kalau dia agile, lincah, kalau dia gesit, dia cerdas, dia bisa melakukan itu. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana? Dimulai dari mana untuk bisa melakukan prinsip manajemen untuk membuat usulan yang baik dan bisa mencapai objektif? Pertama, Anda harus lihat sumber daya dasar dulu. Sumber daya dasar itu ada 6. Pertama, ada man dan woman, orang, karyawan. Yang kedua, ada mesin penggerak. Yang ketiga, ada material. Yang keempat, ada metode atau sistem. Yang kelima, ada pasar atau marketnya siapa. Yang keenam, ada money, ada cash flow-nya. Anda lihat dulu secara gamblang di sumber daya ini. Kalau Anda bisa lihat secara gamblang di 6 sumber daya, Anda bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu memfungsikan, menggerakkan, membangunkan organisasi itu. Bagaimana caranya untuk membangunkan? Lakukanlah observasi dan analisa dulu. Observasi dan analisa. Apa yang membuat gagal kalau saya melakukan aktivitas? Artinya apa ancaman yang bisa membuat gagal aktivitas manajemen saya untuk mencapai objektif? Itu nomor 1. Dari 6 tadi, Anda lihat satu persatu apa ancaman yang membuat
gagal. Yang kedua, tulis itu. Apa peluang yang bisa diambil dengan kekuatan yang saya punya di 6 sumber daya ini? Yang ketiga, apa kelemahan yang bisa membuat gagal aktivitas manajemen di 6 titik ini untuk mencapai objektif? Apa kekuatan yang bisa membuat sukses aksi manajemen yang saya usulkan di 6 titik itu untuk mencapai objektif? Oleh sebab itu, perdalam observasi dan analisis di 6M sumber daya sampai Anda memahami secara bagus sumber daya 6M yang Anda miliki. Tetapi sahabat-sahabat, prioritaskan internal organisasi terlebih dahulu. Jangan lihat eksternal di dalam Anda melakukan observasi dan analisis. Nah, manajer untuk bisa melakukan aksi manajemen, mensupervisi untuk mendapatkan hasil, itu mengusulkan, menginstruksikan kepada anak buah, memberikan direction, memberikan kontrol terhadap proses tahapan bisnis. Artinya orang yang bekerja dengan sistem kerja, hasil dari proses tahapan bisnis, hasil dalam rupiah, dalam unit, dalam market share, apakah sudah efisien atau sudah efektif. Oleh sebab itu, landasan pokok berpikir kita untuk bisa mengetahui itu, lakukanlah yang dinamakan TOS analisis. Jangan SWOT, TOS analisis. Nah, di dalam TOS analisis itu nanti Anda akan menghasilkan suatu gambar yang jelas, suatu foto yang jelas. Pertama yang akan Anda dapat adalah mengetahui ancaman yang akan membuat gagal aktivitas manajemen Anda. Itu nomor 1. Yang kedua, Anda akan mengetahui kelemahan di setiap titik 6 sumber daya itu apa. Yang ketiga, mengetahui kekuatan di setiap titik 6M itu ada. Keempat, mengetahui yang tidak efisien apa, yang tidak efektif apa di 6 titik itu. Sehingga kalau Anda sudah tahu ancaman, Anda sudah tahu kelemahan, Anda mengetahui kekuatan, Anda mengetahui mana yang tidak efisien dan tidak efektif, Anda akan sederhana, akan mudah di dalam membuat usulan strategi dan taktik. Nah, kuncinya adalah TOS analisis untuk bisa membuat suatu aktivitas manajemen dengan prinsip manajemen. TOS analisis adalah memotret keadaan, apa peluang yang bisa diambil, apa ancaman yang akan membuat gagal, apa kelemahan yang bisa membuat gagal, apa kekuatan yang bisa membuat sukses. Hasil pemotretan, hasil Anda melukis, menggambar, bagusnya hasil Anda baru bisa membuat usulan strategi yang bagus jika Anda mengetahui dengan benar apa peluang yang bisa diambil, apa ancaman yang akan membuat gagal aktivitas Anda, apa kelemahan yang bisa membuat gagal aktivitas Anda, apa kekuatan yang bisa membuat sukses. Kalau ini sudah benar dan bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Itulah bagaimana kalau kita ingin membangunkan organisasi. Anda harus tahu bahwa Anda tahu, sehingga usulan Anda membuat orang tahu dan mau bergerak sesuai dengan strategi dan taktik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.